Kemudian kita harus paham pelayanan haji antar 3 kerja daerah, ya. Pertama, gelombang kedatangan jemaah haji Indonesia itu ada gelombang 1, yaitu lewat Jeddah ke Madinah, kemudian baru ke Mekah. Kemudian lewat Madinah, kemudian baru ke Mekah. Nah, untuk gelombang 2 lewat Jeddah baru ke Mekah, di mana semua tujuan akhirnya adalah Mekah. Ya. Kemudian perjalanan proses haji. Yang pertama adalah pra-armina. Jadi jamaah lewat Jeddah ke Madinah, ya, melakukan arba'in baru ke Mekah untuk umroh. Ya, yang kedua lewat Madinah arba'in, kemudian ke Mekah untuk umroh. Ya, gelombang 2 ke Mekah langsung untuk umroh, ya. Nah, apa itu pra-armina? Pra-armina adalah proses wukuf di Arafah, Musdalifah, dan Mina, di mana bertemunya seluruh jamaah haji dari seluruh dunia. Di sini perlu kewaspadaan tinggi terhadap jamaah risiko tinggi, harus ditingkatkan. Screening ketat jamaah yang memang tidak layak, ya, untuk kita dampingi, ya, agar tetap aman selama armina, yaitu Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ya, pastikan makan teratur agar tubuh tetap bertenaga, memiliki energi, tidak mudah sakit, ya. Dan yang kedua, sering minum dan jangan tunggu haus, ya, saat armina. Kemudian gunakan alat pelindung diri, misalnya payung, APD saat keluar pondokan atau tenda, termasuk saat antri di toilet pun demikian. Ya, jangan sampai dehidrasi. Ini sedikit gambar Arafah, Musdalifah, dan Mina, ya. Jadi jalurnya seperti segitiga gitu, ya. Nah, kita lihat bahwa perjalanan itu cukup jauh, ya, dari Arafah, kemudian Musdalifah, Mina, ya. Kemudian kita lihat bahwa dari perjalanan itu kemungkinan akan terjadi risiko gangguan kesehatan yang cukup serius, ya, khususnya jamaah berisiko tinggi. Tidak harus lansia atau geriatri. Yang non lansia pun bisa saja berisiko ketika mereka tidak mampu menjaga kesehatan, kecukupan energinya, ya. Maka kita akan dihadapkan pada kondisi yang memang mungkin memerlukan rujukan, ya. Rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi atau lengkap, rujukan informasi dan pengetahuan, konsul medik misalnya, rujukan balik, dan evakuasi pasien untuk mengikuti proses perjalanan haji. Jadi di sini peran kita itu bagaimana mengkondisikan, mengkomunikasikan rujukan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya dan kondisi dari jamaah yang kita tangani, ya. Sistem rujukan pelayanan kesehatan haji, ya, sistem rujukan pelayanan kesehatan haji, pra-armina, armina, dan pasca armina. Jadi ada 3, ya. Nah, secara umum itu sudah ada sebenarnya unit reaksi cepat, ya, tetapi sampai sejauh ini belum bisa dimaksimalkan tadi karena faktor komunikasi, ya. Kemudian rujukan ke RSAS, ya, Rumah Sakit Arab Saudi, seringkali terkendala bahasa, ya, maka diperlukan rumah sakit penghubung, ya, atau jamaah atau petugas sebagai penghubung rumah sakit. Tidak semua TKHI menguasai bahasa Arab dengan baik, ya, sehingga diperlukan penghubung. Kemudian masalah yang timbul lainnya adalah sulitnya transportasi saat menjelang armina itu. Kadang sulit. Jadi pertama keterbatasan transport, ya. Nah, yang berikutnya jalurnya, ya. Maka harus ada tindakan dan inisial terapi dulu, ya, sebelum dilakukan rujukan, ya. Maka itu menjadi penting ketika kita menangani kondisi yang mengancam. Tindakan preventif juga merupakan usaha yang sangat diperlukan, yang baik untuk kita lakukan agar tidak terjadi kasus yang mengancam, ya.
Bagaimana cara merujuknya? Nah, kita lihat kalau seperti ini bagaimana kondisinya. Harus bagaimana? Ya, sebagai TKHI kita harus melihat bagaimana saya mengidentifikasi. Nah, pastikan bahwa Anda tetap mendampingi dan terus memantau kondisi jamaah sesuai dengan kelompok terbangnya. Biasanya kita menggunakan penanda warna, ya, warna dan pakaian. Ini adalah rumah sakit di Madinah, ya. Ada sekitar 12, ada King Fahd Hospital, ada 500 bed, ya, dan ada rumah sakit lain yaitu yang khusus obstetrik and pediatric hospital. Ada juga yang sering kita gunakan adalah Madinatul Hijaz Hospital. Ini letaknya yang paling mudah dijangkau karena jalurnya tidak terlalu padat biasanya. Kalau di Mekah ini ada King Abdullah Hospital, ya, itu paling besar, 1.500 bed, ya, besar sekali ini. Sebagai rujukan utama kondisi jamaah, ya, dari berbagai negara. Ya. Maka yang bisa mengakses biasanya memang bahasa Arabnya lancar, ya, gitu. Tetapi biasanya kita akan dibantu oleh tim PPH di sana, ya. Baik. Nah, rujukan Armina, ya, ini sebagai safari wukuf, ya, seleksi dan rujukan ke BPIH Mekah. Ini kita lakukan saat safari wukuf. Kalau di Arafah, rujukannya ke BPHI, ya, BPHI Arafah, kemudian ke RSAS di Arafah, dan kita juga bisa melakukan evakuasi pasien dari BPHI Arafah ke BPHI Mekah. Nah, ini biasanya kita menggunakan transport udara kalau memang kondisinya sangat crowded atau misalnya pada puncak haji. Tapi jalur darat juga cukup sebenarnya. Untuk Musdalifah ada juga posko di sana, ya, posko Musdalifah. Nah, kita lakukan di sana bisa ke RSAS di Mina dan evakuasi ke BPHI Mina. Ini juga sama, di Armina juga ini sama, sudah kita sampaikan di atas bahwa ada rumah sakit yang kapasitasnya cukup besar, ya. Ada Arafat General Hospital, itu besar juga, sekitar 800 bed, ya. Catatan penting yang harus kita ingat adalah bahwa kita harus terus memperhatikan rekam jejak dari pasien, ya, atau jamaah kita. Kemudian harus mencatat dengan baik dan jelas, jangan sampai hilang catatannya. Kemudian kriteria batal haji dan safari wukuf, nah, kita harus ingat, ya, kita harus catat betul. Kemudian situasi yang crowded dan sulitnya transportasi itu seringkali kita hadapi di sana. Kemudian perlunya adanya manager on duty, ya. Jadi hasil evaluasi yang dilakukan itu perlu person, ya, perlu adanya manager on duty, ya, untuk komando lapangan. Jadi dulu masih sering bekerja sendiri-sendiri sesuai kloternya dan komunikasi sendiri. Nah, ini perlu dikoordinir, ya, perlu dikelola biar terkomando, ya. Kemudian ada juga rujukan pasca Armina, ya. Rujukan pasca Armina ini kita biasanya ke BPHI, ya. Dari kloter itu ke Fasyankes yang ada di sektor, ya, atau ke BPHI atau ke Rumah Sakit Arab Saudi. Nah, baru dievakuasi ke BPHI. Rujukan yang dimaksud dalam rujukan pasca Armina ini biasanya pada kondisi pasien-pasien yang pasca perawatan di rumah sakit, ya, pasca perawatan di rumah sakit, tetapi masih belum bisa kembali ke kloter masing-masing. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah evakuasi. Dalam proses evakuasi kita harus perhatikan kemungkinan penarikan paspor
dan penyerahan paspor. Ya. Maka itu harus kita catat. Kondisi daerah kerja kita harus tetap kita koordinasikan dengan pemimpin jamaah yang ada di situ. Kemudian kita harus siapkan juga ada tidaknya pendamping saat evakuasi. Rekrutmen terhadap tenaga kesehatan yang lain untuk melakukan resume medis. Nah, ini penting. Saat evakuasi ya, siapkan resumenya juga. Ya, obat-obatan juga harus kita siapkan dan kita harus lengkapi setelah digunakan.